peraturan di area kolam. Ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Kalau ada gambar seperti ini, tidak boleh membawa hewan peliharaan. Ini apa nih? Nah, siapa yang masih loncat-loncat sembarangan nih? Ya, jadi tidak boleh loncat sembarangan, ya. Kenapa? Kalau misalkan kolamnya dangkal, khawatir kakinya, kepalanya terbentur. Kalau kolamnya dalam, nanti kita belum siap malah tenggelam, ya. Oke, don't swim alone. Ya, jadi jangan berenang sendiri tanpa ada pengawasan dari bunda, ayah, kakak, dari coachnya. Ya, jadi jangan berenang sendiri ya. Jangan ada yang nyebur-nyebur sendiri, ya. Nah, ini jangan buang sampah sembarangan. Siapa sekarang yang masih lari-lari di area kolam? Ayo, siapa yang masih lari-lari? Ya, jadi tidak boleh lari-lari. Makanya coach-coachnya selalu ingetin jangan lari-lari ya, jangan pasti ya, karena berbahaya. Ya, licin saya nanti jatuh ya. Oke, nah di sini siapa yang masih makan di kolam renang? Jangan ya, kenapa? Karena nanti air kolamnya kotor, terus terkontaminasi. Iya. Nah ini jangan ada yang bawa atau tidak disarankan membawa air botol minum yang berkaca atau berbering ya, dikhawatirkan pecah, nanti pecahan-pecahannya kena badan kita, kena orang pengunjung yang ada di kolam. Ya, siapa yang masuk di kolam renang? Nah, nanti jangan disalahkan ya. Kalau pipis jangan nanti akan mempengaruhi apa? Kualitas air kolam. Ya. Siapa yang masih dorong-dorongan sama tarik-tarikan nih? Ya, jadi tidak boleh dorong-dorongan sama tarik-tarikan ya, berbahaya ya. Oke. Duduk Kak. Selanjutnya, Duduk Kak. kalau ada tanda seperti ini, kalau awas hati-hati ya. Boleh duduk di sini. Kalau kenapa kalau loknya? Tarik-tarikan apa dorong-dorongan? Jadi meninggal. Nah, kalau ada tanda seperti ini dikarepul ya, hati-hati. Nah, terus disarankan naik ke kolam itu, turun dan naik itu melalui tangga yang sudah disediakan. Ya, nah ini anak kecil dia dalam pengawasan ya. Nah, yang tadi Pak bilang harus ada orang tua, harus ada ton, ya, harus ada tante, harus ada bunda, harus ada ayah. Ya, berenang itu disarankan untuk memakai pakaian renang, ya. Karena apa? Kalau pakaian biasa dikhawatirkan ada lihat yang nempel, terus itu air kolam nanti terkontaminasi. Licin ya? Oke, paham ya? Semua yang ada di sini ya. Selatan ya. Oke. Oke, sekarang yang paling penting lagi adalah water smart code. Ya, apa itu? Nanti adik-adik semuanya harus paham tentang rules ini, ya, dan terapkan di area kolam renang itu apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Kemudian ini hati-hati nih kalau 1,2 m misalkan 1,5 m itu kedalamannya, ya. Jadi kalau belum sampai kakinya nggak bisa pulang, jadi hati-hati ya. Oke, kalau ada kedalaman hati-hati. Jadi nanti nih ini tuh ya, ini hati-hati. Nah di sini berenangnya harus dengan pahlawan orang tua tuh, ya kan? Ya kan? Ada bajunya tuh ya, ada bajunya. Nah kalau ini apa yang harus dilakukan ketika ada yang tenggelam? Apa yang harus dilakukan? Oke, lempar. Apalagi ditolong. Ya, jadi kalau ada yang tenggelam kita, walaupun sudah bisa berenang, jangan turun sendiri. Ya, kenapa? Kalau misalkan Pausa panik Pausa, oh mau tenggelam, terus aja nolongin. Pausa itu karena panik, tenaganya itu berkali lipat besarnya, jadi yang ada aja nanti malah tenggelam. Nah, harus dilempar pakai, bisa pakai kickboard, ya, bisa pakai donat itu. Iya, ya. Dan kalau misalkan sudah bisa berenang nih, itu ada kemungkinan tenggelam, bisa terang, bisa panik, ya kan? Nah itu apa yang harus dilakukan dalam posisi back squat, jadi roll. Nah makanya kenapa ada materi back squat untuk mengamankan diri kita sendiri, ya? Oke?
Ya, paham ya. Nah, di sini ada beberapa teknik rescue menolong orang yang tenggelam. Ya, di sini ada 5, cuma kita sekarang bahas hanya 3. Ada talk, ada reach, ada throw. Kalau talk itu berbicara, ya berbicara. Kenapa harus berbicara? Karena kalau orang tenggelam itu ada 2 faktor. Yang satu, ayo, kalau sumber kami apa lagi? Satunya terang, ya, bisa. Ya, jadi kalau misalkan orang yang tenggelam itu jadi ya, dan yang kedua tidak bisa mengontrol dirinya, jadinya tenggelam walaupun sudah bisa berenang. Ya. Oke, ini ada reach itu menggapai itu bisa pakai noodle, ya kita pakai noodle. Kalau nggak ada noodle, pakai baju yang kita pakai, ya. Di sini ada throw itu melempar, bisa pakai kickboard, bisa pakai tambang. Nanti coach contohkan ya semuanya, perhatikan ya. Oke, sekarang dari talk dulu ya. Misalkan ada coach Mail nih, coach Mail tenggelam nih, ya. Coach Mail misalkan tenggelam nih. Coach Mail harus diingatkan, karena apa? Bisa aja Coach Mail itu panik, ya, dan Coach Mail itu tidak bisa mengontrol dirinya. Padahal Coach Mail sudah bisa berenang. Ya, Coach. Oke, tenang, Coach. Tenang, relax. Tangan lurus, yuk. Relax. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita gapai, ya, tangannya seperti ini. Posisi badan kita nolongnya seperti ini. Nah, terus disilangkan tangannya sini, ambil lagi. Kenapa harus kita seperti ini? Supaya dalam keadaan aman, ya, kemudian kita lagi yang ditolongnya. Nah, sekarang coba tanya, kalau saya tugas nih, kenapa muda-muda kita harus seperti ini? Ya, kenapa? Karena kalau misalkan berdiri nih, Coach Mail narik nih, bisa aja pas Jogi tenggelam yang nolong. Coach Jogi jongkok nih, bisa aja pas tenggelam, Coach Jogi posisi begini, bisa aja tenggelam. Karena kita, nih, kalau seperti ini bagi safety, ya, bagi safety tuh. Oke? Ya, paham ya? Itu kalau ada lagi reach itu menggapai. Ya, itu menggapai, pakai nado, ya. Ayo, Coach. Tolong. Oke, Coach, tenang. Jasmine. Nanti kita tolong ya, tenang ya. Ayo, Coach, relax. Ya, posisinya begini. Relax. Ayo, Coach, relax. Nah, ya, kita tarik dulu. Tangannya kita gapai lagi, Sob. Pastikan tangannya kita seperti ini. Untuk memastikan kondisi aman. Oke, itu reach, ya. Ada yang selanjutnya throw, melempar, ya, bisa pakai ini kickboard, ya. Oke, kickboard ya. Sekarang ada tekniknya memakai kickboard, ya. Kenapa dilemparnya harus seperti apa nih? Melempar ini seperti ini atau seperti ini, ya. Dilemparnya seperti ini, ya. Dari bawah dianjurkan, karena apa? Supaya tepat tersalah. Dilemparnya dengan korban, ya. 1, 2, 3. Tuh. Ayo, relax, Coach. Nah, sama. Kita gapai lagi seperti ini, ya. Oke, ya. Nah, lagi. Ya, coba nih, kalau misalkan dilemparin seperti ini tidak akan akurat, ya. Ini tidak akan akurat. Soalnya akan ke sana. Ya kan, kalau seperti ini bisa aja ke sana. Tuh. Ya, oke. Ya, boleh jadi seperti ini. Yang terakhir, pakai tali tambang. Ya, terakhir pakai tali tambang. Di sini ada dua titik, ada 2 titik, ya. Semuanya dikasih tali, dipukul, ya, dipukul. Ya, posisinya yang sebelah sini, kaki kita yang depan, ya. Yang sebelah sini. Anak Abi yang ini udah mau ngambil yang jadi ini nih. Hanya di sini kita bilang dari. Ya, harus
melewati korban, ya. Yang melewati ya. 1, 2, yo, dilanjut terus. Yo, kiki. Nah, bos kalau misalkan pakai nama boleh sih kita bos muda-muda yang berdiri, muda yang apa berdiri. Boleh. Karena apa? Karena ada tanda yang bisa tarikan buat si korban tidak langsung ke badan. Nah, ya dibentuk sudah siap mudah-mudahnya kalau Di luar yuk jalan. Mau jalan. ya. Kalau mau pakai sekarang siapa yang Jalan mau jalan coba? sana. Siapa yang mau coba? Siapa? Korban ya, korban sama Pak RT korban ya. Oke. Sampai jadi korban. Ya, jadi penolong ya. Siapa yang mau nih? Pegang kasusnya. Pegang kasusnya, stay. Yang mau? Ya. Apa? Ya. Bertiga tolong pas pasir ya. Nanti ya. Ya. Posisinya mana? Ayo, posisinya. Dan sayang. Bukan. Yo, bukan. Gak apa-apa. Bukan. Nah. Adi dia udah balik. Tarik. Oke. Seperti itu ya. Udah nih. Nih. Hah? Nggak bawa. Alihin aja ke yang lain lagi. Udah itu videonya memang. Udah tunggu Goji. Aku di luar ya nih. Pertemuan hari ini sampai sini ya, yang paling lagi ya.